Alarm merah sepak bola Malaysia. Kepercayaan publik ambruk, fans tuntut perubahan total. Kita ramai-ramai turun Bukit Jalil SSI. Tapi kita tak boleh ambil pemain yang tak ada jiwa nak main untuk negara. Dia kena ada semangat dengan jiwa tu sekali. Pasal situasi FAM disangsi FIFA. Main pula atas padang macam gampang. Buat apa jadi organisasi? Baik ambil player-player lokal je tau kalau macam ni. Yang perform lagi daripada dia pun ada. Bukan marah, cakap. Kita jaga kita, kekalkan positivity dan berani kerana benar. Demi lencana di dada. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tekan like sekarang juga. Dukungan kalian bikin channel ini terus semangat kasih konten terbaik buat kalian semua. Terima kasih. Sepak bola selalu menjadi salah satu simbol kebanggaan nasional Malaysia. Dari era kejayaan masa lalu hingga berbagai upaya modernisasi yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, olahraga ini bukan sekedar pertandingan di lapangan, melainkan bagian dari identitas kolektif masyarakat. Namun kini, suasana optimisme yang pernah menguat perlahan berubah menjadi kegelisahan yang semakin sulit disembunyikan. Banyak pihak mulai sepakat pada satu kesimpulan, sepak bola Malaysia sedang berada dalam kondisi alarm merah. Bukan hanya karena hasil pertandingan yang tidak konsisten, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih serius, runtuhnya kepercayaan publik. Supporter yang selama ini menjadi tulang punggung semangat sepak bola nasional, kini mulai mempertanyakan arah, sistem, dan masa depan olahraga yang mereka cintai. Kritik yang dulu hanya terdengar sesekali, kini berubah menjadi gelombang tuntutan perubahan total. Pertanyaannya bukan lagi apakah ada masalah. Pertanyaannya sekarang, seberapa dalam krisis ini sebenarnya? Dari harapan besar menuju kekecewaan kolektif. Dalam beberapa tahun terakhir, sepak bola Malaysia sebenarnya sempat membawa harapan besar. Berbagai program pembenahan dilakukan, mulai dari peningkatan kualitas kompetisi domestik, pembinaan pemain muda, hingga upaya memperkuat tim nasional agar mampu bersaing di tingkat regional dan Asia. Banyak supporter percaya bahwa perubahan sedang terjadi. Mereka melihat masa depan yang lebih cerah, tim nasional yang lebih kompetitif, serta sistem yang lebih profesional. Namun waktu berjalan dan harapan itu tidak berkembang seperti yang diimpikan. Hasil yang tidak stabil, perubahan kebijakan yang sering terjadi, serta minimnya kemajuan yang terasa nyata membuat kepercayaan publik perlahan memudar. Kekecewaan tidak muncul dalam semalam. Ia tumbuh dari harapan yang terus tertunda. Krisis kepercayaan yang semakin terbuka. Yang paling terasa saat ini adalah perubahan sikap publik. Jika dulu kritik hanya datang dari sebagian kecil pengamat, kini suara skeptis datang dari berbagai lapisan supporter. Media sosial dipenuhi perdebatan, diskusi publik semakin tajam. Banyak fans merasa sepak bola nasional berjalan tanpa arah strategis yang jelas. Kepercayaan adalah fondasi utama hubungan antara tim nasional dan rakyatnya. Ketika kepercayaan itu runtuh, dampaknya tidak hanya emosional, tetapi juga struktural. Dukungan melemah, antusiasme menurun, dan hubungan antara supporter dan sistem sepak bola menjadi tegang. Inilah tanda paling serius dari sebuah krisis. Bukan hanya kekalahan di lapangan, tetapi hilangnya keyakinan di luar lapangan. Liga domestik di bawah sorotan. Banyak pengamat menilai bahwa akar persoalan tidak bisa dilepaskan dari kondisi kompetisi domestik. Liga seharusnya menjadi fondasi utama kekuatan sepak bola nasional. Dari sinilah pemain berkembang, klub membangun stabilitas, dan kualitas permainan terbentuk. Namun berbagai tantangan yang dihadapi kompetisi domestik masih menjadi bahan perdebatan. Stabilitas klub, kesinambungan manajemen, serta kualitas pengelolaan kompetisi dinilai belum sepenuhnya solid. Ketika liga belum stabil, dampaknya sangat luas. Pengembangan pemain muda menjadi tidak optimal, klub kesulitan merancang visi jangka panjang, kualitas kompetisi tidak merata, talenta lokal tidak berkembang maksimal. Tanpa fondasi domestik yang kuat, tim nasional pun sulit mencapai konsistensi. Regenerasi pemain yang belum maksimal. Sepak bola modern sangat bergantung pada regenerasi yang berkelanjutan. Negara yang kuat selalu mampu memproduksi pemain baru secara konsisten. Namun banyak pengamat menilai proses regenerasi di Malaysia belum berjalan optimal. Beberapa tantangan yang sering disorot meliputi jalur transisi dari akademi ke tim profesional yang belum mulus, kesempatan bermain bagi pemain muda yang terbatas, fokus jangka pendek yang sering mengalahkan pembangunan jangka panjang.
Akibatnya, pembentukan generasi baru berjalan lebih lambat dari harapan. Dalam jangka panjang, ini bisa mempengaruhi stabilitas performa tim nasional. Masalah yang lebih dalam, arah strategis. Namun persoalan paling mendasar bukan sekedar teknis, melainkan strategis. Banyak pihak menilai bahwa sepak bola Malaysia belum memiliki arah jangka panjang yang benar-benar jelas dan konsisten. Dalam sistem olahraga modern, visi strategis adalah kompas. Ia menentukan filosofi permainan, struktur pembinaan, hingga target pencapaian. Ketika arah tidak jelas, kebijakan mudah berubah. Program sulit berkelanjutan, energi habis untuk penyesuaian, bukan kemajuan. Inilah yang membuat banyak fans merasa sepak bola Malaysia seperti berjalan tanpa peta. Supporter tidak lagi diam. Yang paling mencolok dari situasi saat ini adalah perubahan sikap supporter. Mereka tidak lagi hanya mendukung secara emosional, tetapi juga menuntut akuntabilitas dan perubahan nyata. Kritik semakin terbuka, tuntutan semakin jelas. Fans ingin melihat reformasi sistemik, bukan hanya janji. Namun penting untuk dipahami, kemarahan supporter bukan lahir dari kebencian, melainkan dari kepedulian yang mendalam. Mereka ingin melihat sepak bola nasional bangkit. Mereka ingin percaya lagi. Dampak psikologis yang luas. Krisis kepercayaan tidak hanya mempengaruhi supporter, tetapi juga atmosfer sepak bola secara keseluruhan. Tekanan publik meningkat, ekspektasi menjadi lebih sensitif, lingkungan menjadi lebih tegang. Dalam kondisi seperti ini, beban mental terhadap pemain, pelatih, dan manajemen bisa meningkat. Sepak bola bukan hanya soal taktik dan fisik, tetapi juga psikologi kolektif. Ketika kepercayaan menurun, tekanan meningkat. Ketika tekanan meningkat, performa pun bisa terpengaruh. Apakah ini titik terendah atau titik balik? Situasi saat ini memang serius. Namun sejarah sepak bola dunia menunjukkan bahwa krisis sering menjadi titik awal perubahan besar. Banyak negara yang pernah mengalami fase serupa sebelum bangkit dengan sistem yang lebih kuat dan visi yang lebih jelas. Malaysia kini berada di momen penting. Pilihan yang diambil sekarang akan menentukan arah masa depan. Jalan menuju perubahan. Jika ingin memulihkan kepercayaan publik, perubahan harus nyata dan sistemik. Beberapa langkah yang sering disuarakan antara lain, menetapkan visi jangka panjang yang konsisten, memperkuat fondasi liga domestik, memprioritaskan pembinaan usia muda, meningkatkan transparansi pengelolaan, mengembalikan hubungan kepercayaan dengan supporter. Pemulihan kepercayaan tidak bisa instan, tetapi langkah nyata dapat memulai prosesnya. Kesimpulan, alarm merah yang tidak boleh diabaikan. Sepak bola Malaysia memang belum runtuh, namun tanda peringatan sudah jelas. Kepercayaan publik menurun, supporter gelisah, dan arah strategis dipertanyakan. Alarm merah telah berbunyi. Pertanyaannya bukan lagi apakah perubahan diperlukan, tetapi seberapa cepat perubahan itu dilakukan. Karena sepak bola bukan hanya tentang skor akhir, ia tentang harapan jutaan orang, ia tentang kebanggaan nasional, ia tentang masa depan. Dan saat ini, suara supporter terdengar sangat jelas. Sepak bola Malaysia harus berubah, bukan nanti tapi sekarang.